warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliasti Agustin, NIM H07190118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 4 hortikultura, yaitu budidaya tanaman sayuran. Langkah yang pertama dalam budidaya tanaman sayuran adalah pembuatan media tanam. Untuk pembuatan media tanam sendiri terdiri dari campuran 3 bahan, yaitu pupuk kandang, tanah, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Ketiga bahan tersebut dapat dicampur menggunakan cangkul. Nah, untuk hasil yang lebih optimal dapat didiamkan dulu selama kurang lebih 7 hari. Langkah yang berikutnya adalah memasukkan media tanam ke dalam polybag. Untuk praktikum acara 4 hortikultura, saya menggunakan 9 polybag sebagai tempat untuk media tanamnya. Langkah yang selanjutnya adalah memindahkan bibit tanaman dari tempat persemaian ke dalam media tanam yang ada di polybag. Pemindahan bibit tanaman ini dapat dilakukan dengan menggunakan tusuk gigi dan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada akar yang tertinggal pada tempat persemaian. Dalam satu polybag berisi 3 bibit tanaman yang dijarangkan. 3 jenis komoditas yang saya tanam pada praktikum kali ini ada sawi, bayam, dan tanaman kangkung. Langkah terakhir dalam proses penanaman adalah penyiraman media tanam sampai kapasitas lapang. Selanjutnya adalah perawatan pada tanaman sayuran. Yang pertama ada penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari atau ketika media tanam sudah terlihat kering. Apabila media tanam masih lembab atau basah jika tanahnya disentuh, maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan bila ada tanaman yang mati atau tidak dapat tumbuh dengan optimal. Penyulaman ini dilakukan dengan mengganti tanaman baru yang memiliki umur yang sama, sehingga nanti pertumbuhannya bisa seragam. Berikut ini adalah bibit tanaman yang digunakan untuk mengganti tanaman yang mati atau tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan optimal. Perawatan tanaman yang selanjutnya adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, yaitu penyiangan dan penyemprotan pestisida. Penyiangan dilakukan jika ada gulma yang tumbuh pada media tanam, sedangkan penyemprotan pestisida dilakukan jika ada hama yang mengganggu pada tanaman, seperti belalang dan kutu kebul. Nah, untuk penyemprotan pestisida ini dapat dilakukan menggunakan pestisida nabati yang terbuat dari ekstrak kulit bawang merah. Penyemprotan dapat dilakukan ketika tanaman berusia 18 hari setelah tanam. Banu 2020 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kulit bawang merah mengandung senyawa acetogenin dan flavonoid yang tinggi sehingga mampu membasmi hama. Nah, senyawa inilah yang berfungsi sebagai antividen dan racun bagi hama. Perawatan yang tidak kalah pentingnya yaitu pemupukan atau pemberian nutrisi untuk tanaman kangkung, sawi, dan bayam, pemupukan dilakukan pada saat berusia 10 hari setelah tanam dan hanya dilakukan 1 kali pada setiap masa tanamnya. Menurut Prasetya 2014, pupuk kandang ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penggunaan dari pupuk kimia. Yang pertama, dapat memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, dapat meningkatkan kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah.
ketiga dapat meningkatkan daya pegang dan daya serap tanah terhadap air, dan yang terakhir adalah menambah karbon udara yang ada di dalam tanah. Pemanenan tanaman kangkung, bayam, dan sawi dapat dilakukan dengan mengambil daun sesuai dengan kebutuhan, atau dapat juga dilakukan dengan mengambil seluruh bagian tanaman sampai ke akar-akarnya. Nah, untuk tanaman kangkung, pemanenan juga dapat dilakukan dengan memotong pangkal batang dari tanaman kangkung, dan batang yang masih ada di media tanam dibiarkan untuk bersemi lagi. Nah, nantinya bisa digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan sayuran. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum acara 4 hortikultura. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.